بأن القطاع الشبابي والرياضي لدينا رعاية ملكية ودعم من سيد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وكذلك توجيهات سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد رئيس اللجنة الأولمبية. Senjata makan tuan, benarkah FIFA diskualifikasi Bahrain gara-gara ketakutan dan tolak main di Jakarta? Respon keras PSSI soal permintaan konyol Federasi Sepak Bola Bahrain ke AFC dan FIFA. Akui kekalahan dari Cina, Martin Paes tegaskan timnas Indonesia akan bangkit saat main di Jakarta. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Federasi Sepak Bola Bahrain baru-baru ini mengeluarkan sebuah pernyataan resmi. Salah satu tuntutan mereka itu adalah pertandingan kedua melawan timnas Indonesia nanti digelar di tempat normal dan bukannya di SUGBK. Seperti yang diketahui, pekan lalu timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia. Di laga kali ini, timnas Indonesia ditahan imbang oleh tuan rumah Bahrain dengan skor 2-2. Hasil imbang ini memantik reaksi keras dari para pendukung timnas Indonesia. Pasalnya, wasit yang memimpin jalannya pertandingan, yaitu Ahmed Alkaf, dinilai berpihak pada Bahrain dan membuat sejumlah keputusan yang merugikan skuad Garuda. Tidak terima dengan hal itu, para pendukung timnas Indonesia meradang di media sosial. Mereka menyerbu tidak hanya akun media sosial Ahmed Alkaf, melainkan juga para pemain, ofisial, dan juga timnas Bahrain, sehingga Federasi Sepak Bola Bahrain memberikan pernyataan terkait situasi hal ini. Melalui akun media sosialnya, Federasi Sepak Bola Bahrain mengutuk aksi serangan digital yang dilakukan netizen Indonesia kepada pihak mereka. Mereka menilai apa yang dilakukan netizen Indonesia itu tindakan yang tidak terpuji dan melanggar asas sportivitas. Apalagi mereka mengklaim mendapatkan banyak sekali ancaman pembunuhan terhadap para pemain mereka. Itulah mengapa Federasi Sepak Bola Bahrain mengutuk tindakan netizen Indonesia dan meminta FIFA dan AFC bertindak dan memberikan perlindungan kepada mereka. Dalam pernyataan resmi mereka, Federasi Sepak Bola Bahrain juga menuntut AFC untuk memindahkan lokasi pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain. Pertandingan ini rencananya akan digelar pada tanggal 25 Maret 2025 nanti. Timnas Indonesia sedianya akan menjamu Bahrain di SUGBK. Namun pihak Bahrain meminta pertandingan ini tidak digelar di SUGBK, melainkan dipindah ke tempat netral. Ini disebabkan mereka takut mendapatkan ancaman keamanan dari oknum supporter Indonesia, sehingga mereka meminta laga ini dipindahkan. Pernyataan ini membuat supporter timnas Indonesia geram dan menyebut bahwa Bahrain pengecut karena tidak berani bermain di Jakarta. Bahkan salah satu media asal Irak dengan akun X Iraq Football Pod turut merasa kesal dengan sikap FA Bahrain yang meminta venue dipindahkan keluar Indonesia. Benar-benar lelucon, mereka tidak pantas untuk dikunjungi Indonesia dan disambut oleh negara dengan orang-orang yang begitu cantik. Kerugian mereka, tulis media tersebut. Tak hanya itu saja, media asal Vietnam yaitu Bongda ikut memberikan respon terkait permintaan timnas Bahrain yang ingin laga melawan timnas Indonesia digelar di tempat netral. Media Vietnam menyebut timnas Bahrain ketakutan bermain di Indonesia. Bongda secara tegas menilai permintaan ini menunjukkan Bahrain memiliki kualitas mental yang tempe. Media Vietnam itu mengatakan timnas Bahrain tak memiliki cukup keberanian untuk bermain di Indonesia. Permintaan VFA sendiri belum mendapatkan tanggapan dari FIFA. Bongda memprediksi permohonan dari Federasi Bahrain itu akan berakhir sia-sia, mengingat FIFA tentu akan lebih banyak berkomunikasi dengan Indonesia yang merupakan tuan rumah pertandingan. Timnas Bahrain takut bermain di lapangan Indonesia. FIFA belum menanggapi permintaan Bahrain. Meski demikian, para ahli menilai kemungkinan disetujuinya usulan BFA cukup kecil, karena FIFA harus bekerja sama dengan tim tuan rumah Indonesia untuk mengubah lokasi kompetisi. Sulit bagi pihak Indonesia untuk memenuhi usulan Bahrain, ujar media Vietnam Bongda tersebut. Menurut Bongda, FIFA biasanya mengubah venue pertandingan karena faktor keamanan atau politik, sementara situasi di Indonesia jauh dari dua faktor yang sudah disebutkan tersebut.
Dari sana juga kemudian muncul beragam skenario, salah satunya adalah kemungkinan timnas Indonesia dinyatakan menang WO jika kelak timnas Bahrain menolak untuk bermain di Indonesia. Karena ada aturan dari FIFA yang menyatakan jika salah satu tim memilih untuk mengundurkan diri dari pertandingan, kemudian akan dinyatakan kalah dengan skor 0-3, itu tertera pada poin 28 dalam legal handbook FIFA. Tim yang mengundurkan diri dari pertandingan dinyatakan kalah dengan skor 3-0 di pertandingan sepak bola 11 versus 11, 5-0 di pertandingan futsal, dan 10-0 di pertandingan sepak bola pantai, tulis aturan FIFA. Sementara itu, anggota Esko PSSI Arya Sindulingga menjelaskan bahwa PSSI akan bersurat ke AFC terkait permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain soal laga melawan timnas Indonesia tak digelar di Jakarta. Pihak PSSI akan menyampaikan ke AFC bahwa menjamin keamanan timnas Bahrain saat berlaga di Jakarta. Kita akan buat surat ke AFC untuk menyatakan bahwa pertandingan supaya tetap di Jakarta karena sebelumnya tandingnya di Bahrain. Yang kedua, kita juga akan memberitahu bahwa kita akan menjamin keamanan dan kenyamanan bagi tim tamu seperti Bahrain, karena bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini, bangsa yang ramah terhadap tamu. Jadi kita pasti membuat kenyamanan bagi mereka, ujar Arya Sindulingga. Arya Sindulingga lebih lanjut menjelaskan bahwa sejatinya masyarakat Indonesia ramah dan bangsa yang sukses menggelar ajang internasional. Kiper tim nasional Indonesia Martin Paes mengakui kekalahan 1-2 dari Cina di matchday keempat babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ia pun mau kekalahan itu tak menjadi beban, sebab masih banyak laga yang harus diperjuangkan, seperti saat melawan timnas Jepang dan Arab Saudi di Jakarta. Ya, timnas Indonesia menelan kekalahan dari Cina di Qingdao Youth Football Stadium. Bermain dominan, skuad Garuda kurang efektif dalam memanfaatkan peluang. Hasil ini menjadi kekalahan perdana bagi timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pada 3 laga pertandingan sebelumnya, pasukan Sintayong berhasil mengimbangi Arab Saudi, Australia, dan juga Bahrain. Martin Paes menegaskan timnas Indonesia hanya kurang beruntung dalam laga melawan Cina. Kiper FC Dallas itu menuntut skuad Garuda melupakan kekalahan dan kembali bangkit di pertandingan berikutnya. Sayangnya malam kemarin bukan malam kami, masih banyak yang harus kami perjuangkan. Hari-hari yang lebih baik akan datang. Sampai jumpa di bulan November di Jakarta, ujar Martin Paes. Adapun timnas Indonesia kini bertahan di urutan kelima klasemen sementara grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tim besutan Sintayong itu telah mengoleksi 3 poin dari 3 kali imbang dan 1 kekalahan. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Diharapkan skuad Garuda mampu meraih hasil terbaik demi membuka peluang lolos ke Piala Dunia.